Thank you udah ngingetin. Ya, jadi kita mulai masuk ke dalam em, pembahasannya tentang bilangan real, estimasi, dan logika. Bilangan real, ya. Bilangan real itu apa? Berarti bilangan yang dinyatakan dalam bentuk desimal. Itu kan jadi kayak maksudnya itu misalkan A0 tuh kayak satuan, B1, B2, B3 tuh nanti kayak maksudnya di belakang komanya gitu. Nah, bentuk desimal itu ada yang berhenti atau berulang menyatakan bilangan rasional. Misalkan 0,5 tuh setengah, terus yang 0,3333 itu 1/3 gitu. Jadi pokoknya yang pecahan atau ini tuh biasanya yang pecahan itu bentuknya itu kita sebutnya bilangan rasional. Nah, kalau yang irasional tuh kayak gimana sih contohnya? Yang tak berhenti dan tak berulang. Contohnya apa? Akar 2 pi. Itu kan akar 2 kan tidak berulang ya. Pi juga dia tidak berulang gitu. Makanya di sini tuh ada sebutannya bilangan rasional dan irasional. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Aku enggak. Belum, ya. Terus dari Kenzi? Nggak ada, Kak. Belum ada. Oke. Nah, bilangan irasional akar 2 dan pi. Terus ada bilangan real. Jadi himpunan bilangan real itu membuat himpunan bilangan rasional dan yang irasional ya. Nah, himpunan rasional itu ada bilangan bulat dan bilangan asli. Nah, selanjutnya, kita lihat N rasional. Nah, mungkin kalau misalnya melihat bentuk kayak gini tuh ya, bentar, oke. Nah, ini mungkin mungkin yang rada kalian bingung ya di sini. Em, apa? Bilangan real, himpunan bilangan rasional dan bilangan bulat, himpunan bilangan asli. Berarti kalau misalkan kalian bikin sebuah lingkaran himpunan ya, artinya tuh begini. Yang paling luar itu tentunya bilangan real, ya. Masuk ke dalam ada bilangan rasional atau Q. Nah, udah gitu di dalamnya bilangan Q itu ada bilangan bulat. Nah, di dalamnya bilangan bulat ada bilangan asli gitu. Jadi impunannya begini, yang paling besar itu R lah, bilangan real kan yang maksudnya dia tuh di dalamnya bilangan real ada bilangan rasional, dalam bilangan rasional ada bilangan bulat, di dalam bilangan bulat ada bilangan asli. Kayak gini bentukannya. Sampai sini masih jelas? Masih bisa ngikutin ya? Jelas, Kak. Ya, oke. Nah, ini mah kalian tahu kan penjumlahan, perkalian, sifat aljabar, komutatif, urutan, dan sifat kelengkapan. Nah, ini Kak, bisa yang kalian. maksud tak berlubang itu apa, Kak? Apa? Yang maksudnya tak berlubang itu apa? Oh, yang tak berlubang. Berarti kalau tak berlubang itu tuh kayak gini, ya. Contoh, 1/X. Kalian tahu nggak kalau misalkan bilangan apapun, coba gini, 1/X ya. Contoh satu satu fungsi itu 1/X. Oke. Nah, sekarang
Gini, 2 kali 0 itu berapa nilainya? Ya boleh deh. Mulainya dari 2 kali 0 dulu. Atau jangan 2 kali 0 deh. 2 kali 2 itu berapa nilainya? 4. 4. Berarti 2 itu merupakan 4 bagi 2, benar? Iya. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Misalkan 3 kali 0 berapa? 0. 0. Oke. Ya, 3 kali 0 itu 0. Sekarang coba sebutin. Berapa nilai dari 1/0? Ada yang tahu nggak? Menurut kalian ada nggak sih nilai 1/0 ini? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Coba, kenapa nggak ada? Kenapa 1/0 tuh nggak ada? Sama yang kayak di atas kan 2 kali 2 sama dengan 4, 2 sama dengan 4/2. Sedangkan kalau 1/0 berarti berapa? Tunggu. 0 per berapa hasilnya? 1. Ya, bener. Jadi bilangan berapa coba yang kita bisa kalau dikalikan 0 itu hasilnya 1 kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Bilangan dikali 0 pasti 0 kan hasilnya. Nah, Iya. ya. Nah, sama contohnya kayak gitu. Maksudnya tak berlubang ini berarti untuk nilai X berapapun itu fungsinya ada gitu. Jadi hasil dari 1/X harus ada. Kan kalau misalkan X-nya sama dengan 0 kan berarti dia nilainya nggak ada kan. Itu yang kita sebut dengan berlubang. Jadi fungsi ini tuh memiliki lubang di X sama dengan 0. Karena apa nilai, kalau misalnya nilai X-nya 0, itu berarti nilai si fungsinya nggak ada kan, 1/0. Kayak gitu. Nangkap maksud aku? Itu maksudnya dari tidak berlubang. Gimana dari Kenzi atau Noeriza? Paham? Oke ya. Aku lanjut. Nah, estimasi sering dilakukan. Jadi estimasi itu berarti pendekatan. Kayak maksudnya ya kan pi itu kalau misalnya kalian waktu SD berapa sih apa namanya luas lingkaran? Kan harusnya kalau luas lingkaran sendiri kan rumus aslinya adalah pi r pangkat 2 kan? Itu adalah luas lingkaran. Nah, cuman kalau dulu kan waktu kalian SD itu kan ditaksir atau didekatkan dengan nilainya pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Ingat nggak kalian yang ini? Ini tuh namanya penaksiran atau pendekatan. Padahal mah nilainya bukan segitu untuk pi itu. Pi kan ya pi gitu. Pi 3,14 ini cuman ya nilai terdekat gitu, pembulatan terdekat. Sama kayak akar 2 ya akar 2 mah udah bukan 1/4, 1,4. Terus yang 2/10 itu nilai aslinya 1024 bukan 1000. Tapi kan didekatkan, diestimasi. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke pelajaran logika nih. Dalam berargumentasi kita sering menggunakan kalimat jika maka. Ya, jika P maka Q. Kan gini kan. Terus tabel kebenaran juga kayak gini kan. BBSS
yang Q-nya BS BS. P maka Q-nya jadi kayak gini kan, BS BB gitu. Ini masih ingat kan kalian ya? Ini kita bisa lewat. Nah, pertidaksamaan dan nilai mutlak. Sekarang kita akan menyelesaikan pertidaksamaan termasuk yang melibatkan nilai mutlak. Nih, pertidaksamaan atau nilai mutlak. Kalimat 1/4 lebih kecil dari setengah. Ini kan udah pasti benar gitu ya. Nah, ini kan benar kan, udah pasti benar gitu. Suatu ketaksamaan yang benar. Nah, kalau kalimat 1/x lebih kecil dari setengah merupakan suatu pertidaksamaan atau pernyataan yang kebenarannya masih terbuka gitu. Jadi kita tuh harus tahu dulu nih nilai x-nya berapa kalau masalah ini. Dia baca bisa benar, bisa juga salah, tergantung nilai x yang dipilih. Artinya menyelesaikan suatu pertaksamaan dalam x menentukan himpunan semua nilai x yang memenuhi pertaksamaan tersebut. Nah, mungkin yang kalian harus belajar ini nih, notasi selang. Nah, kalau kuliah tuh sekarang nulisnya seperti ini. Mungkin bisa di capture atau apapun, dicatat dulu. Nah, A, B, kurung buka seperti ini, ya, kurungnya melengkung gini, itu tuh berarti tidak ada tanda sama dengan. Kalau yang ini, yang ada siku, kurung siku buka, siku tutup, itu berarti yang A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Nah, ini buat yang kalau sikunya buka di kiri, itu berarti lebih kecil sama dengan, tapi kalau misalnya yang kurung buka itu berarti lebih kecil doang. Jadi dalam jangkauan atau range ini gitu. Ini mungkin yang menurut aku tuh sangat penting. Karena apa? Nanti itu kalian ke depannya bakal pakai notasi ini terus gitu. Mhm. Nah, ini contohnya tuh menyelesaikan pertidaksamaan. 1/x lebih kecil setengah gitu kan. Cara nyarinya gimana? Nah, kayak gini gitu. Ya, kalian ingat. Nah, terus masalah nilai mutlak. Nilai mutlak menyatakan jarak dari 0 ke X pada garis bilangan real. Cara bagi nilai mutlak kan apa? Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar dari 0. Kalau 0 itu jika X-nya 0. Min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Terus sifat-sifatnya juga seperti ini ya. Nah, yuk kita latihan dulu yuk. Biar kita makin mantap sama si konsepnya.
Nah, aku minta Kenzi nomor 1. Yuk, bantu yuk. Kenzi biar lebih paham. Berarti gimana cara ngerjainnya? Saya masih bingung, Kak. Oke, nggak apa-apa yuk. Kita coba belajar pelan-pelan yuk. Ini ngomong-ngomong aku pindah-pindah slide kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, yuk coba gimana Kenzi kita atau mungkin mau coba Noeriza dulu. Boleh, Kak. Boleh yuk bantu yuk gimana kerjainnya. Nomor 1 kan ya. Ya, Tadi kan soalnya X plus 1 lebih kecil dari 2 per X kan. ya, benar. 2 per X-nya pindahin ke kiri. Boleh. Jadi X+1 Iya, jadi dikur- X plus 1 min 2 per X lebih kecil dari 0. terus Terus udah bisa gitu diapain? disetarain. Jadi X kuadrat plus X min 2 per X. Nah, ini ya jangan lupa ada tanda jika dan hanya jika. Ini tuh jadi istilahnya tuh gini, kalau kita dalam matematika itu dalam perkuliahan, itu kita harus istilahnya itu adalah menyambungkan kalimat per kalimat. Jadi kita ngomongnya gini, jika X+1 itu dikurangin 2 per X itu lebih kecil dari 0. Jika dan hanya jika gitu. Ini kan tanda jika dan hanya jika gitu. Jadi jangan lupa ya sampai itu harus ditulis. Atau mungkin Eh, kita yang ya, mana Kak? Jika sama hanya jika tuh yang mana? bentar ya. Ini kelihatan coba-coba. Gini gini. Ini kelihatan nggak aku lagi nulis? Enggak Kak, masih yang PPTMA 1 itu. Oke, maaf ya kalau gitu. Nah, oke. Nah, ini kelihatan nggak sekarang? Aku pindah-pindah. Eh, Kelihatan. ya, OneNote ya. Iya, Nah, kelihatan. jadi kita tulis dulu soalnya. Mungkin kalau aku biasakan tulis dulu soalnya. X+1 lebih kecil dari 2 per X. Ya, jika dan hanya jika tadi kamu pindahin kan ke sebelah kiri. Berarti X+1 Iya. dikurang 2 per X itu lebih kecil dari 0. Nah, jadi kan kayak maksudnya ini tuh kalian kayak harus istilahnya bercerita gitu. Karena kalau kalkulus tuh sangat tricky dengan penulisannya. Yuk, jadi, nah jangan lupa ya taruh tanda jika dan hanya jika ini. Iya. Lanjut, jika dan hanya jika gimana? Berarti bawahnya ada tulisan jika dan hanya jika lagi. Ya ini aja cuy, ya kayak gini aja terus Oh, lanjutinnya. Ya. oke. Berarti tadi Eh, X kuadrat, X kuadrat plus X ya, min 2 ya, per X. ya per X gini ya. Lebih kecil dari 0 kan. Iya, Nah, terus jika dan hanya jika, jika dan hanya jika berarti ini bisa dipecah jadi faktorin X min 1 ya, X per 2 per X. ya X+2, X-1 ya. Ya, Per X lebih kecil dari 0. Kita kan cari pembuat nolnya kan. iya, Nah, berarti kan kita gambarin kan. Ya mungkin ini kalau ini nggak usah dimasukin ke dalam. Kalau misalnya kalian ujian gitu nggak usah dimasukin ke dalam ujian nggak apa-apa jadi potretan aja. Berarti kan yang ini berapa kan ada 3 titik kan pembuat nolnya. pembuat nolnya ada 3 titik jadi min 2 1 0 sama sama 1. Ya, Terus bisa checkpoint sih kayaknya kali. bisa checkpoint mau checkpoint berapa? Checkpoint mungkin gampangnya di paling depan, tapi ini kayak plus minus plus deh. Iya benar emang. Langsung plus minus plus aja guys. Jadi Soalnya plus, minus, plus plus, minus. Mintanya yang lebih kecil uh, kan? iya, Berarti yang ini sama yang ini kan? iya. Mm-mm. Pintar. Berarti
Kita lihat coba. Berarti jika dan hanya jika X-nya lebih kecil dari min 2 atau X0 lebih kecil X lebih kecil 1 kan? Iya. Nah, cara nulisnya gimana? Cara nulis berdasarkan tadi yang kuliah udah dicatatkan sama Moiriza dan Kenzi. Iya. Jadi, himpunan penyelesaiannya Itu kan dari X. adalah X seperti ini ya. Kita tulis, ini X merupakan himpunan bagian dari, berarti kalau X lebih kecil dari min 2 gimana tulisnya? Kurungnya apa? Kurung tutup, kurung buka? Dia kurung Nih, buka aku dulu. kasih lihat ya. Kurung buka bener, ya. Kurung buka, apa? Kurung buka apa? Nih, lihat. Dia Kurung lebih kecil dari min buka, 2 kan? iya, yang A habis itu infinite gitu. Min infinite kan? Iya, Jangan lihat, jangan lupa nih. Kan X lebih kecil dari min 2. Berarti min infinite, koma, berapa? min infinite, koma, 2 bukan? Ini berapa ini angka berapa? 2, min 2. Min 2 kan? Ya. Atau tuh berarti gabungan. Ya. Iya. Dia kurungnya kurung buka atau kurung tutup di sini? Kurung siku atau kurung lengkung? Itu kurung melengkung biasa. Lengkung, mulainya dari berapa? 0, 0, terus? 1. Ya, gini ya, kurung tutup ya. Lengkung tutup. Kenzi bisa ngikutin? Bisa, Kak. Bisa, oke. Sekarang kita lanjut nomor 2. Nah, sekarang nomor 2, aku mau coba Kenzi jawab. Ya, yuk gimana Kenzi? Nomor 2. Jadi X min 3 ya, Kak. Nah, begini. Pertama kita tulis dulu. Perhatikan bahwa soalnya gini, karena apa, cara jawabnya di SMA dan di kuliah tuh sebenarnya lumayan berbeda. Jadi kalau misalkan cara jawab kalian menurut dosen tuh ya kurang bisa menjelaskan kepada orang awam, nanti takutnya malah nilai kalian berkurang meskipun cara kalian udah benar. Jadi kayak coba perhatikan bahwa mutlak X min 3 itu sama dengan apa? Bisa kalian bagi jadi 3 dan min 3 ya, Kak. Nah, kita lihat di sini cara jawabnya gimana mutlak. Ingat nilai mutlak tuh bisa jadi apa aja? X min 3. Mutlak X min 3 jadi apa aja? Kenzi, aku bantu ya. Jadi mutlak X min 3 itu bisa jadi X min 3 bisa kita masukin nilainya 0 dan minus dari X min 3. Ya. Kan tujuan dari nilai mutlak tuh kan apa? Membuat yang negatif jadi positif. Kalau yang positif tetap positif.
Ya, Kenzi ya. Sampai sini masih bisa nangkep? Iya, Kak. Oke. Nah, kan ini kan dia X min 3-nya positif kan sama nilainya. Berarti untuk X, kalau misalnya mutlak X min 3 pengen jadi X min 3, itu berarti X-nya harus bagaimana? Kalau si mutlak X min 3-nya mau jadi X min 3, berarti X-nya harus lebih gimana? Gimana, Kak? Jadi gini, mutlak X min 3, kan itu bisa kita bagi jadi 3 nilai seperti ini, ya. Ini X min 3, 0 sama min dari X min 3. Nah, sekarang kalau misalkan mau bikin nih mutlak X min 3 itu jadi tetap X min 3, itu berarti nilai X-nya harus berapa? Positif ya, Kak. Apa? Positif. Sorry, kurang jelas. Positif ya, Kak. Iya, positif. Berarti kan X min 3-nya kalau mau positif harus berapa nilai X-nya? Lebih besar dari 3 ya, Kak. Iya, benar. Nah, kalau misalkan 0, nilai X-nya berapa? 3. Kalau misalkan mau dijadiin min dari X min 3, X-nya harus berapa? Lebih besar dari 3. Masa lebih besar? Kan kalau Oh iya, lebih kecil, Kak. Lebih kecil. lebih kecil, benar. Ya, lebih kecil. Jadi gini, ya Kenzi ya bisa bisa ngikutin. Bisa, Kak. Ya, dan sekarang apa dia ada mutlak dari X min 1 kan? Nah, kalau mutlak X plus 1 itu bisa jadi nilai berapa aja, Kenzi? X plus 1, 0, min X plus 1. Ya. Nah, kalau mau nilainya X plus 1 itu nilai X harus berapa? Lebih besar sama dengan 1. Lebih besar dari min 1 kan? Iya, Kalau misalnya nilai X-nya 0, kalau X plus 1-nya 0, berarti X harus berapa? min 1. Min 1. Nah, kalau misalkan maunya min X plus 1, gimana? Berarti X-nya harus berapa? Lebih kecil dari min 1. Ya, benar. Nah, sekarang kan kita bisa gini kan, istilahnya itu kita perkecil coba ya untuk si ukurannya, view-nya kita perkecil. Sebenarnya jangan diperkecil deh. Nah, udah. Nah, kan kita bisa lihat nih ya, dia X-nya bisa min 1, lebih kecil min 1, terus lebih besar min 1. Bentar, berarti udah gini ya. Hmm. Nah, kalau gini berarti langkah berikutnya di sini kita bisa bikin garis bilangan kan?
Row. Ada nilainya berapa aja di sini? Kenzi? Lebih besar dari 3, 3 lebih kecil dari 2. Ya, jadi ada angka berapa? -1 sama 3 kan? Iya, Di sini ada 3 daerah, bener kan? iya Kak. Ya, daerah pertama gimana? Daerah pertama kalau misalnya X-nya berapa? -2. Bukan, jangan ngomongin 2. Daerahnya gimana? Dia lebih kecil dari -1 kan? Ngomongnya begitu ya. Iya Kak. Untuk X lebih kecil dari -1, kita peroleh Nah, kita peroleh apa? Untuk X-nya lebih kecil dari -1. Berarti yang mutlak X -3-nya kita pakai yang mana kalau misalnya X-nya lebih kecil dari -1? Gimana, Kenzi? Kalau X-nya lebih kecil dari -1, berarti untuk yang mutlak X plus 3-nya, X -3-nya kita pakai yang mana? Dari 3 ini. Mungkin bisa aku bantu. Kalau misalkan X-nya lebih kecil dari -1, apakah dia X-nya mungkin nggak lebih besar dari 3? X Kalau lebih kita, kecil dari 3. Lebih ya kecil. pasti kita pakainya yang lebih kecil dari 3 ya. Berarti min X -3. Terus ditanya dia mintanya apa? Lebih kecil dari mutlak X plus 1. Nah, kalau yang X-nya lebih kecil dari -1, berarti kita pakainya yang mana? Yang lebih kecil. Ya, berarti kan min dari X plus 1. Nah, ini jika dan hanya jika. Berarti gimana? Lanjutin. Dikali sama minnya Kak. Ya, berarti gimana yang seluruh sebelah kiri? Min X plus 3 lebih kecil Ya, dari boleh min X plus 3 lebih kecil dari? min X min 1. Ya, min X min 1. Oke. Jika dan hanya jika, gimana? Ini kan minnya bisa hilangkan. Iya Kak. Benar, jadi kita dapatnya apa? X min 3 lebih besar dari X plus 1. Bukan, bukan. Nggak, ini min. Ini maksudnya si min X-nya di sini bisa dihilangin kan? Saling menghilangkan kan? Iya Kak. Ya, atau misalkan mau gampangnya berarti kan kita pindahin dulu ke ruas sebelah kiri kan dari X-nya. Berarti kan min X tambah 3 tambah X lebih kecil dari -1 kan? Iya Kak. Jadi apa kita dapatnya? 3 lebih kecil dari min 1. Ini pernyataan benar atau salah? Salah. Nah, pernyataan salah. Kita tulis kayak gini. Jadi kita tulis tidak ada nilai X Berarti kalau X-nya lebih kecil dari -1, kita tulisnya seperti apa di sini, Daniel? Kenzi, sorry. Yang ini, kita tulisnya seperti apa? Kurungnya kurung lengkung atau kurung siku? Lengkung Kak. Kurung lengkung.
Mulainya dari 3. bukan. Kan kita lihatnya yang ini nih. Kan kita mau mencari nilai X supaya dia memenuhi ini kan. Kita berarti fokusnya yang ini. Jadi tidak ada X. Min 1. Startnya dia dari apa? Kalau ini minus tak hingga ya. Kita mulainya dari min, tak, hingga. Koma berapa? Kenzi? 3 ya, Kak. Hah? Min 1. Bukan satu, tapi Min 1. nah, min satu benar. Yang memenuhi persamaan di atas. Sekarang kita cek kemungkinan kedua. Kan kemungkinan kedua daerahnya apa? Daerah di kedua. Yang kedua itu berarti min 1 lebih kecil X, lebih kecil 3. Ya. Coba sekarang buat Noiriza deh. Untuk X-nya berarti gimana? Berarti masuknya ke min X min 3 juga. X-nya gimana ini? X di dalam himpunan apa? Min? Oh, X di dalam himpunan min 1. Min 1, min 3. Min 1,3. Kurungnya? Lengkung Kurungnya biasa. 1. Lengkung biasa. Ya, lengkung. Untuk min 1 ke 3 kita peroleh Kita peroleh X-nya itu berarti kan yang pertama itu min, berarti maksudnya masih min X ya min 3 itu lebih kecil dari dia pakainya X plus 1. ya, jika dan Oh, ini jika. oh ya, jika min X plus 3 lebih kecil dari X plus 1, ini kan di kekananin, Apa yang jadi mau dikekanin? X-nya di kekananin. Boleh. Jadinya, oh ini ditulis lengkap ya, X plus 1 plus X sama dengan 3 lebih kecil dari X plus 1 plus X. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ini juga mau langsung pindahin juga boleh. Jadi kan Oh, dipindahin langsung boleh. boleh, boleh. Kalau kayak gitu, 2, Lebih 2, kecil dari 2, 2X. berarti Ini bisa dihitungin kan jadi 1 lebih kecil dari X. 1 lebih kecil dari X. Berarti kan kita peroleh X lebih besar dari 1 kan? Ya, berarti X lebih besar dari 1. Hmm. Jadi gimana ngomongnya tadi di atas tes, sorry ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X itu berarti kan dia lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 3 Dia kan? lebih, Nah, kan kita dia, lihat di sini kan. Di iya, sini lebih kita kecil dari ada 3 nilai kan, min 1, 1, 3 kan. Nah, kan yang pertama kayak gini ya. Terus yang kedua gimana? 1 ke 3 doang. 1 ke kanan kan? Iya, Berarti yang memenuhi itu yang ini kan? iya, Berarti tulisnya gimana? 1,3. Satunya kurung buka kan, 1,3 kan? Saya 1,3 biasa. Kenzi gimana Kenzi? Iya, Kak, paham, Kak. Paham? Oke, sekarang kalau misalkan
Kenzi udah paham, coba sekarang Kenzi kerjain yang X-nya lebih besar dari 3. Berarti kan kita tulisnya apa? Untuk X-nya gimana? Jadi untuk X-nya bagaimana? Hello. Untuk yang X lebih besar dari 3 ya, Kak? Ya, X-nya kalau lebih besar di 3 berarti nulisnya gimana? Nih. Yang mana? Yang infinity 3 ya, Kak? Ya? Yang mana? Yang kurung siku. Kurung siku ini. Kurungnya kurung lengkung atau kurung siku? Mau lihat contohnya lagi nih. Kurungnya kurung lengkung atau kurung siku? Kurung lengkung, Kak. Kurung lengkung, oke. Kurung lengkung mulainya dari berapa? Mulai dari 3 3, infinity. koma berapa? Infinity, Kak. Infinity, ya benar. Kurungnya kurung tutup, kurung lengkung atau kurung siku? Tuh, kurungnya kurung lengkung atau kurung siku? Lengkung, Kak. Ya, kita peroleh Lengkung. berarti yang kirinya apa tadi? Kan mutlak X min 3. Nih, yang kirinya kita kita pakai apa buat mutlak X min 3? X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3 berarti pakai yang apa? X min 3 ya tadi. Ya, Kak. Lebih kecil dari apa? Dari di saya agak patah-patah, Kak, soalnya, Kak. Oh, agak patah-patah apa? Suara akunya. Agak ngelag. Iya, saya agak ngelag jaringan saya. Iya, Kak. Jaringan saya agak ngelag, Kak. Oh, nah tadi kalau yang X plus 1 sekarang udah jelas belum?
Belum sih, Kak. Belum jelas? Masih ada patah-patah? Ya, Kak, mungkin bisa dilanjut dulu aja. Oke. Nah, tadi yang Noeriza gimana kalau gitu? Karena Kenzi-nya rada patah-patah. Iya, Kak. Berarti X min 3 lebih kecil dari X plus 1. Di situ tanda yang itu. Tanda apa namanya, Kak? Saya Ya, lupa. jika dan hanya jika ini. Dan hanya jika itu kan X-nya bisa habis ya. Jadi, min Min 3. 3 lebih kecil dari 1. Ini pernyataan ini benar? Iya, karena Nah, hanya ya benar oke. dengan penyelesaiannya kan bilangan real kan kalau kayak gitu. Ya, benar. Karena himpunan penyelesaiannya bilangan real, jadi X itu yang kurung buka min infinite, koma infinite. Bukan. Kalau misalkan kayak gini benar, berarti Oh, eh, biarin. jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kalau misalkan ini benar, berarti yang ini dong, bukan minta hingga meta hingga dong. Oh iya deh, bener. Ya berarti yang atas. Ya, nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian untuk mutlak X min 3 lebih kecil dari mutlak X plus 1 adalah, ini digabungin kan, yang satu ketiga, terus ketiga ketah hingga kan. Iya, Berarti gimana kalau misalnya yang ini kita gabung, kan iya. 1, 3. Ini kan gini kan. Iya. Berarti mau nggak, jadi gimana? X Jadi kan lebih. X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1 itu berarti eh, X anggota dari 1, infinite. Satunya gini kan ya, yang ngurung-ngurung kan. Iya, Mm-mm. Ya, oke, bener, good job. Jadi kayak gitu. Bisa dimengerti? bisa Kak. Kenzi, gimana Kenzi? Iya, Kak. Oke. Gimana ya? Kita coba lanjut dulu deh ke materi berikutnya. Tadi kita udah belajar terkait dengan bilangan real dan pertidaksamaan dan nilai mutlak. Sekarang kita akan belajar terkait dengan sistem koordinat kartesius dan grafik fungsi. Nah, kita memahami sistem koordinat kartesius dan menggambar grafik persamaan. Nah, grafik persamaan. Sistem koordinat kartesius. Di sini seperti yang udah kalian tahu ya, untuk di SMA kan udah belajar juga. Sistem koordinat kartesius
Untuk suatu bidang itu terdiri dari dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y, yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik 0,0 yang disebut titik asal. Nah, di sini tuh ada 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini itu berarti titik, kan di sini juga bilang ya, ada titik P A, B. Berarti itu P A, B itu berarti untuk A-nya sendiri itu berarti ada di nilai X berapa, sama B itu berarti ada di nilai Y berapa. Kan berarti sistemnya seperti ini ya. Kalau misalkan untuk yang A, B, itu berarti A-nya itu, X-nya itu sama dengan A, dan Y-nya itu sama dengan B. Ini seperti yang udah kalian belajar di SMA juga harusnya. Ini kalau Q, C, D berarti kan X-nya itu sama dengan C, dan D-nya, Y-nya itu sama dengan D. Nah, ini sistem koordinat kartesius. Jadi jarak dua titik ini yang tadi di atas ini tuh bisa ditentuin. Caranya itu adalah C min A kuadrat tambah D min B kuadrat diakarin. Jadi kan kayak anggapannya, kalau misalkan digambar kayak begini kan, mau nentuin jarak P ke Q kan tinggal begini kan. Anggapannya kalian itu tinggal bikin segitiga di sini. Nah, ini kan segitiganya anggapannya siku-siku kan. Nah, ini siku-siku kan berarti jaraknya berarti dia itu adalah em, mutlak dari C min A, terus yang ininya berarti kan mutlak D min B gitu. Siku-siku jaraknya kan berarti bisa diakarin kan, akar pangkat 2 gini kan yang kalian tahu, yang rumus triple Pythagoras. Gitu caranya untuk mencari jarak dari P ke Q. Terus ada persamaan lingkaran juga. Persamaan lingkaran berpusat di PA, B dan berjari-jari R diberikan sebagai berikut persamaannya. Terus ada persamaan umum garis lurus. Nah, untuk persamaan umum garis lurus dituliskannya bisa berupa Y sama dengan MX plus N. Kak mau nanya Kak, Boleh? tadi kenapa C kurang A ya Kak, bukannya C tambah A ya Kak? Apa? Kenapa C kurang A? Saya masih kurang paham. Oh, oke, oke. Hmm, gimana ya cara ngejelasinnya? Hmm, oke, coba kalian gini lihat ya. Misalkan jarak ini 8, ya. Terus jarak dari ini ke sini tuh 5. Berarti jarak dari sini ke sini berapa nih yang aku biruin? Bentar ya. 3 Berarti Kak, ini ke sini berapa? 3 kan? 3 dapatnya dari mana? 8 kurang 5. 8 kurang 5. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini,
Hmm, nah ini kan segini A, ini 0. Sekarang ke sini itu adalah C. Oke. Nah, sebenarnya kan mungkin sebenarnya kalau misalnya bingung tuh bisa juga sih di sini kayak maksudnya tuh ditaruh soalnya kan gimana ya tadi kenapa C min A tuh soalnya gara-gara tadi kan si C-nya itu dia pasti minus kan. Yaitu pasti X-nya lebih kecil dari 0 gitu. C-nya pasti lebih kecil dari 0. Jadi sebenarnya anggapannya gini, ya. Anggaplah si C ini nilainya itu dari sini ke titik 0, ini itu adalah min 3. Nah, terus udah gitu dari ini ke si A-nya itu A-nya anggaplah tadi 7. Berarti sebenarnya panjang ini berapa nih? Oh iya Kak, paham Kak. 10. Soalnya kan dia minus sih sebenarnya gara-gara itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan itu ya kalau misalnya bingung lebih ke arah digambarin aja sih ya Kenzi. Iya Kak. Nah, terus udah gitu ada kita menggambar koordinat kartesius. Y sama dengan X kuadrat, terus ada gitu, kalian kalau kayak gini, yang ini mah sebenarnya udah kayak, kalau bisa sih udah di luar kepala. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat tuh berarti bentukannya kayak gini. Lengkungan kayak mangkok gini kan, ibarat kata mangkok gitu. Kalau X sama dengan Y kuadrat berarti ya kayak, anggapannya kayak sayap gitulah sebelah kanan. Anggaplah ini mangkok. Ini anggap aja sayap ayam gitulah. Kalau ayam hidup gitu kan sayapnya ngepak-ngepak atau sayap kupu-kupu boleh gitu. Nah, mungkin cara bantuan dalam menggambar grafik tuh bisa kayak gini. Jadi X-nya min 2 min 1. Jadi kalian gambar per titik gitu, punya punya nilainya per titik. Kalian tahu nggak artinya continue apa? Dari Kenzi atau Noeriza, tahu apa itu arti continue? Berkelanjut Lanjutkan. bukan Kak? Hmm? Berkelanjutan gitu. Iya, jadi continue itu nggak boleh putus istilahnya. Continue itu berarti dia itu nggak boleh putus titiknya, ya. Hmm, bentar ya. Aku izin ambil minum dulu ya bentar. 5 menit.
Sebentar ya, coba kayaknya aku punya deh. Ah, hmm, hmm. Oke. Em, Mungkin buat fungsi ke gambar grafik kita bisa lewat dulu. Nah, kita lihat nih fungsi dan grafiknya. Di sini kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi dan menggambarnya grafik fungsi serta karakteristiknya. Nah, fungsi kita lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak besaran atau nilai-nilai yang bergantung pada nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, berat badan saya bergantung pada waktu. Dalam hal ini, berat badan saya dinyatakan sebagai fungsi dari waktu. Jadi pada saat T-nya itu sama dengan misalkan berat badan aku tuh waktu T1-nya misalkan apa bulan lalu tuh berat badan saya tuh 80. Nah, terus berat badan saya pas di bulan ini misalkan ya 75 gitu. Jadi kayak gitu nilainya tuh berbeda-beda untuk setiap waktu. Nah, jadi secara umum tuh fungsinya tuh berat badan saya tuh BT ini. Tuh, bisa dilihat juga kan tuh. Contoh fungsi berat badan saya tuh kayak gimana tuh kan berubah-berubah tiap waktu. Nah, terus udah gitu apa kayak fungsi dari R ke R adalah suatu aturan yang memetakan setiap bilangan X di suatu himpunan D yang merupakan bilangan real. Ini disebut juga daerah domain atau daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx di R, yakni dipetakannya sebagai begini ya. Jadi sebenarnya ini ya sebenarnya aku bilang juga nggak terlalu penting, cuman buat kalian belajar aja, sekadar belajar gitu. Tahu definisinya lah. Contoh fungsi apa x kuadrat mengaitkan setiap bilangan real x dengan kuadratnya yaitu x kuadrat.
Jadi daerah asal fungsinya itu adalah semua bilangan real bisa. Tapi daerah hasilnya kan dia itu cuma mulai dari nol sampai tak hingga. Nah, terus sudah gitu yang GX ini, yang satu per X tadi contohnya. Cuman kan kalau misalnya satu per X ini X-nya nggak boleh nol. Nah, jadi nilainya itu adalah daerah asalnya R seluruh bilangan real tapi nol nggak termasuk. Daerah hasilnya juga sama buat seluruh bilangan real tapi nol juga nggak bisa masuk. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Kak. Hmm, dari Kenzi gimana? Aman kak. Aman? Oke. Baik guys, ini. Hmm. Nah, contoh. Bila daerah asal tidak disebutkan spesifik, maka kita sepakati bahwa daerah asal tersebut adalah himpunan bagian terbesar dari suhu bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak di state itu daerah asalnya kayak gimana, berarti kita tuh harus nentuin sendiri daerah asal dari si X itu yang cocok buat suatu fungsi tersebut. Nah, contoh, kalau misalkan bilangan dalam akar itu boleh negatif nggak? Enggak, Kak. Enggak. Nggak boleh negatif kan? Nah, makanya dari itu, kenapa satu min X ini itu memenuhinya buat nilai X-nya itu lebih kecil sama dengan satu. Kayak gitu. Nah, contoh grafik fungsi, gambarnya kayak gimana. Nah, oke. Ya, sebenarnya untuk bab nol kayak gitu, coba kita masuk aja ke soal latihan. Sebentar ya, aku stop share dulu. Kita banyakin lah latihan di soal latihan aja. Bentar ya, sabar dulu sebentar. Ada lagi nggak?
Bentar ya. Oke deh, kita coba dulu latihan deh kalau gitu. Tapi mungkin aku sambil nanya deh. Em, Kalau Noe Rizab itu belum ini ya, belum peminatan ya. Belum, Kak. Mau masuk apa rencananya? Kayaknya sih STI. STI. Oh, Sistem Teknologi Informasi juga. Iya. Hmm, Ngomong-ngomong, angkatan kalian tuh yang SNMPTN berapa orang yang keterima undangan? Keseluruhan atau apa? Ya, keseluruhan aja gitu, keseluruhan di STI. Kalau keseluruhan Di di apa stay sekarang. di stay, aku nggak tahu deh, tapi kayaknya di kuotanya sekitar 100-an deh. Oh, Stay kalian kan? emang ada grup lainnya gitu? Biasanya suka ada kan kalau baru masuk gitu, ngumpul. Oh iya, tapi aku belum lihat sih, tapi setauku sekitar 100-an deh kalau dari kuota kemarin yang Sekitar masuk. 100 ya. Iya, kalau stay-nya 100-an seingat saya. 110, 111. Oke, menarik sih. Gimana ya? Kalau selama aku di TPB ITB, ya sebenarnya buat kalkulusnya lumayan beda jauh sih. Karena kan maksudnya dari segi cara menjawab kalian juga emang udah harus bagus gitu kan. Maksudnya ya istilahnya em, apa ya? Ya berarti ya harus emang udah harus klop mantep aja gitu. Hmm, Cara jawab terus kan maksudnya nanti ujian juga esai gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait dengan tips and trik di ITB atau apa? Pengen tahu gimana sih biar TPB gitu. Kalau untuk ujiannya berarti itu tiap per bab selesai ujian ya, Kak? Enggak, kalau kalau di ITB tuh enggak gitu, Kenzi. Jadi sebenarnya kalau untuk ITB sendiri itu termasuknya yang lumayan jarang ngasih ujian tapi tugasnya lumayan numpuk. Ya paling kuis-kuis kecil gitulah. Kuis-kuis kecil juga tapi jangan dianggap remeh. Biasanya ada kuis bersama fakultas, ada apa namanya tuh ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, yang emang bobotnya tinggi itu ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Jadi ya memang harus rada fokusnya di situ sih. Terus apa lagi nih? Ini kalian pada ngekos atau gimana di ITB rencananya? Ngekos kan, Kak? Ngekos. Oh, emang padahal dari luar Bandung semua. Soalnya kan sekarang ITB Jatinangor semua juga kan. Oh, Jatinangor bener ya. Iya, iya, kalian ininya di Jatinangor sih ya. Udah bukan lagi di Ganesha buat yang TPB-nya. Gila ya, berarti kalian Jatinangor semua. Mungkin gara-gara Ganesha udah terlalu sumpah, terus Jatinangor malah sepi. Jadi ya jadi pindahin semua ke Jatinangor. Sebenarnya Jatinangor murah sih biaya hidupnya.
asli mana semua ini? Kalian ini Noel Riza sama Kenzi? Saya Jakarta, Kak. Oh Jakarta. Jakarta juga. Oh Jakarta. Iya iya. Jakarta ini Jakarta mana? Saya Timur. Oh Jaktim. Noel Riza. Kalau sekolahnya Jakarta Selatan sih, tapi kalau sekolahnya Selatan. Oke. Menarik. Kak, kalau ada kayak yang nggak ngerti itu bisa konsul via Zoom gitu nggak, Kak, di luar kelas gitu misalnya. Apa? Kalau misalnya ada yang soal-soal nggak ngerti atau kurang paham, bisa kelas tambahan di luar kelas biasa nggak, Kak? Soalnya saya tanya ke yang waktu MSc itu bisa waktu itu. Bisa aja kok. Bisa. Sebenarnya kayak mau mau nanya kalau misalkan ada perlu apa mau nanya apa juga bisa. Aku mah welcome aja. Paling kalau mau nanya-nanya gitu, aku available-nya di jam malam kayak gini sih. Kalau mau ada pertanyaan atau apa nih, misalkan ada soal yang nggak ngerti atau apa yang pengen dibahas, ya bisa gitu. Oh gitu ya, Kak. Siap, Kak. Mm-mm. Apa ya, kuliah ITB, Jatinangor. Aku jujur belum selama di ITB belum pernah ke Jatinangor sih, soalnya zaman aku mah kan dia si kuliahnya itu semi online, jadi setengah semester setengah tahun, jadi kayak istilahnya tuh dari 4 tahun aku di ITB ya 2 tahunnya online semua kan gara-gara pandemi COVID. Mungkin apa ya? Hmm. Nah, mungkin ya kita sebelum ngerjain soal ya mungkin kalian mau lihat-lihat modelan soalnya kayak gimana gitu boleh. Nah, ini kalau soal ujiannya tuh begini nanti. Jadi kalau berhubung kalian udah offline, biasa soal ujian di ITB tuh bagian A itu 7 soal, bagian B ya 3 soal. Nah, yang 7 soal ini biasanya poinnya masing-masing 3 gitu. Terus kalau yang bagian B itu masing-masing soal tuh 8. Karena kan maksudnya bobot bobot satu kali ujian tuh kan 45% kan. Dari 100% tuh ujian tengah semester 45%, ujian akhir 45%, terus yang em, kuis sama tugas gitu dia 10%. Nggak tahu nih nanti kalau yang angkatan kalian gimana, tapi kalau angkatan aku sih begitu ya sistemnya. Ini soal-soalnya kayak gini gitu. Ya sebenarnya ini semester semester 2 sih. Cuman ya maksudnya ngasih lihat aja ke kalian biar oh jadi gini toh ITB. Kalau untuk buku-buku yang sekiranya bagus untuk di awal-awal tuh apa ya, Kak, buat basic-basicnya gitu? Basic-basic bukunya. Iya, Kak. Kan kalau Em, buku yang utamanya kan katanya Purcell. Kalau yang sekiranya yang bagus buat awal-awal materinya apa? Kalau buat latihan soal beli Matko, Piwiki Cempro itu oke. Cuman jangan terlalu percaya sama soal sama kunci jawabannya ya. Soalnya kunci jawabannya kadang suka salah. Ya itu
buat kunci jawaban gitu tuh sebenarnya bagusnya buat ya kalian kalau kalian nggak ngerti, cuman ya jangan terlalu percaya juga. Em, Terkait dengan buku ya di situ banyak kumpulan soal, terus udah gitu soal-soal tahun sebelumnya juga suka dicantumin di buku Matkopi Wiki Cempro itu. Kan suka ada yang nawarin tuh kakak tingkat kalian tuh. Udah ada yang nawarin belum buku Matkopi Wiki Cempro? Belum sih Kak, paling buku-buku yang kalkulus gitu. Oh, ya biasanya nanti kalau ada open PO nih ya nanti aku coba cek Himatika ya. Soalnya kan itu aku kebetulan jurusan aktuaria yang himpunannya ya Himatika gitu. Coba ya. Kalau untuk yang saya dengar yang kayak ada mahasiswa yang nilainya kurang sampai nggak bisa lanjut itu, kurangnya bisa sampai seberapa ya Kak? Sampai bisa nggak bisa lanjut kayak gitu. Kurang apa maksudnya? Nilainya kurang, kayak nggak bisa ngikutin gitu katanya. Oh, ya itu mah biasanya yang itu mah yang bener-bener inilah bener-bener ngaco itu mah orang-orang kayak gitu mah. Dia mah ya maksudnya yang bener-bener nggak belajar lah gitu kayak udah istilahnya ya udah di ujung tanduk itu mah nggak usah inilah kalian kan sekarang juga udah sambil persiapan juga gitu. Jadi ya nggak usah takut lah sebenarnya sama ini nggak usah takut sama apa sama gosip-gosip kayak gitu. Asal kalian mau belajar mah pasti bisa kok. B juga bisa gitulah minimal. Oh iya, nah kalau terkait buku-buku gitu ya Matkot Cempro Wiki gitu, saran aku jangan sampai kalian ketinggalan pre-ordernya. Nih kalau mau yang tahu mau Instagramnya nih, Saya ya udah ada sih Kak, tapi yang tahun kemarin sih. apa? Saya udah ada tapi masih yang tahun kemarin. Oh yang tahun kemarin? Iya. Oh dapat dari kakak tingkat ya? Enggak sih, kalau di online ada gitu, tapi hasilnya kayak fotokopian gitu sih jadinya. Oh, mending yang terbaru sih biasanya soalnya dia ada soal tahun ini, jadi yang tahun kakak tingkat kalian yang sekarang udah di ITB. Nah ini kalau misalnya mau itu Instagram ya, buat kalian tahu kalau kapan sih pre-order Matko tuh buka gitu. Matko Wiki Cempro. Kalau ada juga yang bilang kalau misalnya IPK yang di semester-semester awal jangan terlalu tinggi supaya nanti nggak terlalu susah ngejarnya, itu gimana kamu? Gimana kalau misalkan apa IPK? Iya, yang di semester awal tuh jangan terlalu tinggi supaya nanti di akhir-akhir masih bisa naik terus. Ah, nggak bohong itu mah. Kalau kalian bisa dapat yang terbaik, kenapa harus ditahan-tahan gitu? Kalau menurut aku, Walaupun nanti di semester akhirnya tuh nggak sebagus yang awal mungkin. ya udah nggak apa-apa. Daripada kalian dengerin celotehan-celotehan yang kayak kakak tingkat kalian ngomong, tahu-tahu IPK kalian nggak bagus gitu kan, mendingan bagusin dari awal. Karena IPK gitu nanti akhir-akhirnya dirata-ratain semuanya, Pak. Iya benar. Tapi ya kalau bisa aku bilang sih bagusin aja dari awal gitu. Ngapain harus ditahan-tahan?
Kalau bisa bagus di awal ya buat nabung lah, istilahnya nabung buat kalian ke depannya gitu. Aku mau nanya pemilihan jurusan tuh berdasarkan IP apa gimana sih kalau di ITB? Nah, berdasarkan IPK jelas. Jadi ya mungkin buat kan kalian tuh dibaginya udah dua kan ya, yang stay yang kalian tuh Iya, sisa IF sama STI Iya doang. kak. ini ya sebenarnya kalau favorit sih IF ya. Jadi kalau kalian mau masuk STI ya sebenarnya bagusin lah IPK kalian gitu. Seenggaknya jadi kamu ya maksudnya meskipun STI nggak mungkin istilahnya kan maksudnya orang juga pasti pada pengen masuk IF. Tapi ya kalau mau masuk STI pun ya bagusin aja di TPB-nya gitu. Hitung-hitung kalian tuh tanggung jawab lah sebenarnya. Soalnya IPK tuh kalian dilihat tuh kayak kalian tuh tanggung jawab nggak sih buat di dunia kerja gitu. Jangan sampai ya maksudnya kayak kuliah. Soalnya kuliah aja juga kan kayak nggak bertanggung jawab. Soalnya kalau IPK kalian di bawah 3 tuh kalian ya rata-rata udah perusahaan juga mintanya IPK 3 gitu. Kayak gitu. Ya udah coba kita kerjain yang ini yuk. Jarak dari X ke 8 pada garis bilangan real adalah 4. Nilai X yang mungkin adalah nih ya, ini 8. Nah, berarti kan ke sini 4, jarak dari sini ke sini 4 kan. Berarti ini berapa nih kalau misalnya 4? Berarti antara 4 atau enggak 12 bukan? Ya, nilai X-nya adalah sama dengan 4 or X sama dengan 12 kan. Nah, kalau jarak dari X ke 8 garis bilangan real kurang dari 0,01, nilai X yang mungkin adalah gimana ini? Berarti kan istilahnya itu dari X ke 8 itu kan, Kak, kakak lagi nyatet di OneNote bukan kak? iya, emang nggak kelihatan ya? Oh, belum kelihatan. Oh, sorry, kayaknya aku salah, salah nge-share. Nah, ini, ya, kebiasaan, aduh, sorry. Ini kan kalau jarak X ke 8 kan 0,01 nih. Berarti gimana yang ini? Istilahnya kan dia 0,01, kurang dari 0,01 kan. Berarti kalau jarak X ke 8 pada garis bilangan dia kurang dari 0,01, nilai X yang mungkin adalah Ini mutlak bukan sih kak? Jadi ya kayak bisa. Jadi kan jarak mutlak X min min berapa? tunggu 0,01 Bukan. enggak. Bukan 0,01 Oh, dong. X min 8 sama dengan 0,01. Kurang dari 0,01 ya. Kurang 0 ya. Ini yang baik kayak gini. Kenzi gimana ngerti kenapa dapatnya kayak gini persamaan yang B? Masih agak bingung kak. Oke, oke. Masih agak bingung ya. Coba aku jelasin dulu secara perlahan ya. Bentar. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, aduh sebentar, sebentar. Rada capek. X min 8 mutlak lebih kecil dari 0,01. Nah, kan dia itu jaraknya. Nah, kita harus baca dulu nih. Sebenarnya apa sih pengertian nilai mutlak gitu kan? Nah, harus dipahami lagi.
Ya, nilai mutlak X menyatakan jarak dari 0 ke X pada garis bilangan real. Ini yang harus dipahami dulu awalnya ya. Jarak. Nah, cuman kalau misalkan, atau juga bisa dibilang jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Kan mutlak X itu bisa kita bilang adalah mutlak X kurang 0. Nah, terus udah gitu, nilai mutlak kalau nilai mutlak X min A berarti apa? Kenzi, pengertiannya. Kalau misalkan nilai mutlak X menyatakan jarak dari 0 ke X atau jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real, berarti nilai mutlak X min A itu menyatakan apa? Dari A ke X. Iya, jarak dari X ke A atau A ke X ya. Pada garis bilangan real. Ya. Nah, kan dia ngomong kan jarak X ke 8 berarti apa? Kenzi? Jarak X ke 8. Mutlak X kurang 8 kan? Iya, Kak. Dia mintanya kurang dari 0,01. Jadi gitu, Kenzi. Iya, Kak. Paham? Paham, Kak. Oke, good. Sekarang yang C. Solusi pertidaksamaan mutlak X plus 3 lebih kecil dari 2. Nah, sekarang kalau misalkan gini, sifatnya mutlak X itu lebih kecil dari A, ya. Berarti nanti sistemnya itu adalah seperti ini. Nilainya X-nya itu ada di antara min A sampai A, kayak gini. Tapi kalau misalkan mutlak X-nya lebih besar dari A, A-nya itu adalah konstanta. Kalau X-nya lebih besar dari A, berarti nanti nilainya itu X-nya itu akan lebih kecil dari min A, atau X lebih besar dari A. Jadi, solusi pertidaksamaannya bagaimana? Kita pecah dulu jadi gimana? Jika dan hanya jika. Min 2 lebih kecil X lebih kecil 2. X-nya X plus 3 atau X saja? X plus 3. Terus jika dan hanya jika gimana? Tiganya pindah kan ke kiri dan kanan kan? Ya, Kak. Berarti gimana? Min 5 lebih kecil X lebih kecil min 1. Min 1. Good job. Berarti jadi himpunan penyelesaiannya adalah X gimana? Himpunan bagian dari Kenzi Min gimana? koma min 1. Min 5 masa min 1 kan gini ya.
Nah, sekarang kalau dari Kenzi, yang D cara nyelesain, ini tulisannya gimana? Min 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 3. Berarti gimana? Dalam notasi interval. Kurung. Kurungnya lengkung atau siku? Lengkung. Lengkung, terus Terus min 2, koma 3. koma siku. Good. Oke, fungsi ganjil, fungsi genap. Nanti deh, kalau fungsi ganjil, fungsi genap. Soalnya ini pertemuan berikutnya deh, yang kalkulus berikutnya. Terus udah gitu, coba deh. Terus satu lagi yang oke, coba Kenzi kerjain yang B. Bantu aku gimana? 2x kuadrat tambah 7x lebih kecil dari 4. Jika dan hanya jika, gimana? Empatnya Kenzi. pindah ke kiri, Pak. Apa? Empatnya pindah ke kiri. Ya, boleh 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 lebih kecil dari 0 kan? Jika dan hanya jika, faktor ini gimana? Dibikin 2x. Satu lagi di sini x kan? Ya. 2x. eh, 2x min 1, x plus 4. Heeh. Nah, berarti kan di sini ini kalau hijau aku masukinnya sebagai kotretan ya. Jadi X yang memenuhi apa aja yang membuat nolnya? Setengah. Yang min 4. Min 4 sama Setengah. good. Plus min plus ya. Yang memenuhi ini kan. Ya, Pak. Jika dan hanya jika min 4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari setengah kan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X. Gimana nulisnya, Kenzi? X. Yang ini. Min 4 lebih kecil X, lebih kecil setengah. Kurung. Kurungnya buka kan ya. Iya. Kurung lengkung. Min 4, koma. Terus Kurung biasa. kurung lengkung ya. Bukan kurung siku. Good, thank you. Sekarang Saya masih yang itu saya yang penandaan plus minus itu saya lupa Kak waktu itu. oh, plus minus. Kalau misalnya ini ya coba aja, maksudnya kalau misalnya bingung, lupa, masukin misalnya salah satu nilai X, misalnya berapa? Enzim masukin berapa?
2, 1. Hah? 1. Ya, 1 berarti kan 2. Kalau masukin sini ya, 2 tambah 7 berapa? Oh iya, Kak. Ya, jadi plus ya, Kak. Oke. Ya, plus gitu. Oke, makasih. Nah, sekarang buat Noeriza. Yang D. Dia kan Eh, tadi jadi X kuadrat min 5, aku tulis dulu. X kuadrat min 4X tambah 3 ya. iya, Lebih kecil sama dengan 1 nggak sih? Kira-kira aku lupa. iya. Bisa dari 1, sorry. Nah, berarti kan jika dan hanya jika gimana? Dia jika dan hanya jika X kuadrat min 5 per X kuadrat min 4X plus 3 min 1 lebih besar dari 0. Terus dihitungin jadi X kuadrat. Jika X kuadrat min 5 min X kuadrat min 4X ya, min 4X plus 3 per X kuadrat min 4X plus 3 Ini sama kan. dengan, oh iya, X kuadrat yang di atasnya kan kayaknya bisa dihilangkan ya. Ya, boleh. 3 per X kuadrat min 4X plus 3 lebih besar dari 0. Jadinya itu jadi berapa? 4. Eh, 4X min 8 per X kuadrat min 4X plus 3 lebih besar dari 0. Habis itu yang bawahnya difaktorin. Boleh. Ini kan atasnya Jadi bisa keluar 4 ya. 4X min 2 per X min 3X min 1. Hmm. Berarti kan pembuat nolnya ada berapa? Angka 1. Ada dua. Oh ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, Itu karena plus semua harusnya plus minus plus juga. ini ya. Terus yang diambilnya itu yang plus. Hmm. Jadi kan di sini itu adalah em, min 1 apa 1 lebih kecil X lebih kecil 2 atau X lebih kecil 3 kan? Lebih besar dari 3. Ya, good. Hasil Jadi besarnya itu penyelesaian ya, jadi penyelesaiannya itu X anggota dari 1 kurung biasa 1,2 atau atau eh, X atau ya 3 habis itu apa? Infinite. ya, good, thank you. Terus apa lagi ya? Kalau U tadi itu gabung ya, Kak? Ya, utuh gabung bener. Oke. Sekarang, nah aku pengen ini deh, terakhir deh. Nah, ini sama satu lagi yang ini. Ya, seperti biasa, Kenzi boleh kerjain yang B.
Kita tulis dulu misalkan agar fx memiliki nilai, maka apa syaratnya apa? Coba kalau dari ini. Berarti X-nya dikeluarin ya, Kak? Apa? X-nya. Yang B, ini yang B. Satu. Per X pangkat 3 min 4X kan. Nah, syaratnya apa sih kalau pecahan gini? Pecahan ini tuh syaratnya apa? Biar si pecahan punya nilai itu berarti gimana sih? Tadi Dikali yang plus ya, Kak? bukan dikali yang plus. Gimana, hayo? Lupa Kak saya, Kak. Lupa. Kalau dari Noeriza gimana? Ingat nggak syarat biar si Bawahnya itu berarti X kuadrat min 4X-nya nggak boleh sama dengan 0. ya benar. Udah gitu aja. Yuk lanjut Kenzi, berarti udah dibantuin sama Noeriza tuh. Tidak boleh sama dengan 0. Jika dan hanya jika, berarti gimana? Kenzi? Atau boleh di Noeriza dulu. Itu berarti sisa difaktorin aja kan. X kan, X kuadrat min 4 tidak 4 sama dengan 0. tidak sama dengan 0 berarti kan X X plus 2 X min 2 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 2 tidak sama dengan ya X tidak sama dengan min 2 ya atau X tidak sama dengan min 2 atau X itu sama dengan 0. Ya. Jadi daerah asal fungsi tersebut adalah X-nya bilangan real Bilangan real tapi tidak boleh 2 min 2 atau enggak 0. iya sebenarnya kalau misalnya gini berarti min 2 apa minta hingga ke min 2 terus gabung kan nggak boleh sama dengan 2 kan min 2 kan berarti kan lebih kecil dari min 2 boleh Oh terus iya ya. lebih Di, min 2 sama 0 kan ini dengan 0 atau atau 0 kedua kedua kurung atau 2 ke atau hingga. jadi nggak dibawa gitu si min 2 terus 0 sama 2-nya tuh nggak dibawa kan gitu. Sekarang karena berhubung mungkin Kenzinya rada nge-lag jadi Noeriza boleh bantu yang D agar Agar tunggu tadi salah gimana Kak? agar fungsi tersebut Tersebut memiliki nilai maka maka ini kan nah fungsinya apa tadi itu kita kita lihat ya fx-nya adalah akar apa gitu. 5 min 2x per x kalau nggak salah. Ini yang Berarti ya. Berarti apa nih? Kan X tidak boleh sama dengan 0 sama apa 5 gimana? 5 5 min 2X tuh nggak boleh sama dengan lebih nggak boleh lebih kecil dari 0 Berarti kan lebih besar sama dengan 0 kan? besar Cari sama dulu. dengan Cari dulu berarti berapa? 5 lebih besar dari 2X. Ya, jika maka 5. itu besar dari 2X
5/2 lebih besar dari X. Berarti Eh, dan dan X tidak boleh sama dengan 0. jadi himpunan Himpunannya, penyelesaiannya himpunan penyelesaiannya itu X eh, berarti kan dia minta hingga ke 0 ya, minta hingga ke 0 atau 0 atau ke 0 ke 5/2. ya tutupnya apa dia siku apa siku ya. Ya Ya. udah beres. Ya paling buat pertemuan kali ini kita cukupin dulu sampai sini ya. Noe Riza, Kenzi,